Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar jemaah haji yang berbahagia sekalian? Setelah kami perhatiin, kalian untuk nyampe di Mekah ini tuh nggak gampang ya. Banyak sekali yang harus dilakukan untuk sampai ke sini. Jadi aku dan Fauzi udah yakin banget kalau kalian tuh nggak sabar untuk langsung mulai ibadah haji. Oke, karena itu kali ini saya Hafiz Fauzi dan saya Reisa Serina akan memandu kalian di acara survei tur haji dan umroh. Di acara survei tur haji dan umroh terakhir ini, kalian akan mengetahui dua hal, yaitu pertama, ada tata cara penjelasan haji dan umroh. Yang kedua yaitu jenis-jenis haji dan umroh, serta urutan pelaksanaannya. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja yuk ke materinya. Silahkan Fauzi. Nah, kegiatan apa aja sih yang kita lakukan saat haji dan umroh? Yang pertama, ada berihram. Berihram adalah niat yang diniatkan untuk memulai rangkaian ibadah pada haji dan umroh. Caranya, kita akan mulai dengan membaca niat, yaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat haji dan berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Karena Allah semata. Atau boleh juga nih niatnya yang lain. Misalnya, labbaik Allahumma hajjan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Atau boleh juga dua-duanya digabung. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjan. Nah, bagaimana dengan niat umroh? Kalau yang niat umroh, kita tinggal ganti saja. Kata hajinya kita ganti menjadi kata umroh. Menjadi nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sedangkan kalau yang dua-duanya, yang haji dan umroh digabung, kita dua-duanya pakai nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Nah, berihram ini kita akan memulainya di mikot. Bagi jamaah haji Indonesia gelombang 1, mikotnya di Zulhulaifah atau sebutan lainnya Bir Ali, sekitar 9 km dari Madinah. Sedangkan bagi jamaah haji Indonesia gelombang 2, mikotnya di atas pesawat saat melintasi Alam Lam, atau boleh juga di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Nah, karena kita sudah mulai berihram nih, maka sudah mulai berlaku hukum-hukum ihram dan hal-hal yang dilarang saat ihram, muharramat-muharramat yang tadi disampaikan oleh pemateri sebelumnya yang kece. Nah, kemudian karena itu juga kita mulai mengenakan pakaian ihram yang seperti ini, yang laki-laki pakai 2 kain tanpa jahitan, kemudian perempuan pakaian sholat sehari-hari tanpa menutup muka dan tangan. Selain itu juga kita juga mulai mengucapkan talbiyah. Setelah itu bagi jamaah yang sekiranya punya penyakit, khawatir akan penyakitnya atau umurnya, boleh melakukan istirat. Istirat adalah ihram bersyarat sebagai antisipasi jika jemaah memiliki halangan yang menyulitkan ibadah haji. Misalnya kalau punya penyakit jantung misalnya, terus lagi tawaf tiba-tiba penyakitnya kumat. Nah itu boleh tuh bertahalul, pergi selesai dari ibadah haji dengan syarat dia sudah beristirahat terlebih dahulu. Caranya dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan fa in habasani habisun Allahumma famahili haitsu habasani. Aku memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Maka sesungguhnya apabila aku terhalang oleh sesuatu, maka tempat tahlulku adalah di tempat di mana aku terhalang itu. Nah, selanjutnya ada tawaf. Lanjut Karisa. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan tahu sedikit banyaknya tentang tawaf. Jadi tawaf itu sendiri adalah memutari Ka'bah sebanyak 7 putaran dengan berlawanan arah jarum jam di dalam area Masjidil Haram. Jadi tawaf ini dimulainya dari sudut yang sejajar dengan Hajar Aswad dengan cara memberi isyarat ke arah Hajar Aswad dengan tangan. Atau kalau sekarang pada pelaksananya itu ditandai dengan lampu hijau. Jadi kalian para jamaah nggak perlu takut lupa mulainya dari mana. Terus juga untuk jamaah laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan beritiba seperti yang sudah disampaikan di sunnah haji tadi. Lalu setiap melewati rukun yamani juga disunahkan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu setelah itu kalian tuh nggak boleh masuk ke dalam Hijr Ismail karena itu merupakan bagian dari Ka'bah dan akan bikin tawafnya jadi nggak sempurna.
Lalu tenang aja buat jamaah yang memiliki halangan kesehatan atau usia yang lanjut, bisa menggunakan kursi roda atau skuter yang sudah disediakan. Lalu pada pelaksanaan tawaf ini disunahkan juga untuk mencium hajar aswad, tapi dengan syarat tidak boleh berdesak-desakan, apalagi memaksa, dan jika tidak memungkinkan, bisa untuk mengusapnya atau diberi isyarat saja dari jauh. Lalu setelah 7 putaran ngapain? Habis 7 putaran itu, kalian sebagai para jemaah itu berhenti di tempat sejajar sudut Ka'bah tadi atau tempat mulai tadi. Dan kalau lupa itu tuh mengambil hitungan yang paling sedikit, lalu disempurnakan menjadi 7 putaran. Setelah selesai, disunahkan dan harus melakukan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim dan berdoa di multazam. Multazam itu adalah tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Namun kalau nggak memungkinkan karena penuh atau ada halangan lainnya, bisa di tempat yang sejajar dengan multazam itu. Dan yang paling terakhir, disunahkan untuk minum air zam-zam setelah melakukan tawaf di keran yang ada di jalur dari Ka'bah ke Bukit Safa. Nah, macam-macam tawaf. Tahu kan jamaah kalau tawaf tuh ada macam-macam, ada 5 tepatnya. Pertama, tawaf rukun. Tawaf rukun adalah tawaf yang paling utama, disebut juga sebagai tawaf ifadah atau tawaf ziarah saat haji, atau disebut juga sebagai tawaf umroh saat umroh. Nah, kemudian ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah adalah tawaf yang bersifat sunnah yang dilakukan setiap ada kesempatan masuk ke Masjidil Haram, tetapi tidak diikuti dengan sa'i. Nah, selanjutnya ada tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf penghormatan masuk ke Masjidil Haram pada pertama kali masuk ke kota Mekah. Jadi ini fungsinya tuh kayak tahiyatul masjid seperti itu. Nah, bagi yang jamaah yang melakukan haji ifrad dan qiron dilakukan saat haji. Bagi jamaah yang melakukan haji tamatu dilakukan saat umroh sebelum haji. Nah, selanjutnya tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf penghormatan paling terakhir kepada Ka'bah dan Masjidil Haram sebelum meninggalkan kota Mekah. Jadi kebalikannya tawaf kudum ya. Nah, yang paling terakhir ada tawaf nazar. Tawaf nazar adalah tawaf yang dilakukan karena nazar seseorang, bukan karena sedang melakukan rangkaian ibadah haji. Lanjut. Oke, setelah tadi kita belajar sedikit banyak nih tentang tawaf. Sekarang lanjut melakukan sa'i. Sa'i itu adalah melakukan perjalanan pergi dan kembali antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 putaran. Lalu dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Kenapa demikian? Karena pergi ke Bukit Marwah itu dihitungnya 1 putaran. Begitu pula kembali ke Bukit Safa dihitung juga 1 putaran. Lalu ketika sa'i itu disunahkan membaca doa di Bukit Safa nih ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah anjaza wa'dahu wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Dan ketika melakukan sa'i juga disunahkan untuk dalam keadaan suci dari hadas dan boleh hukumnya untuk diselingi dengan sholat fardu. Dan pelaksanaannya sa'i sendiri itu disunahkan untuk berlari-lari kecil atau yang disebut juga ar-romal di jalur antara pilar hijau yang berbentuk seperti lampu hiasan berwarna hijau. Lanjut. Nah, selanjutnya ada bermalam di Mina. Jadi pada malam hari saat haji itu, para jemaah akan beristirahat di Mina, sebuah tempat di timur Mekah yang ada ribuan tenda dipasang untuk para jemaah. Nah, itu waktunya tuh pada tanggal 9, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sepanjang malam hari, dimulai dari waktu maghrib sampai terbit fajar. Jamaah yang mabitnya dari tanggal 11 dan 12 saja, maksudnya sampai tanggal 12 saja disebut sebagai nafar awal. Sedangkan yang jamaah yang mabit yang hingga sampai tanggal 13 Zulhijjah disebut sebagai nafar sani. Nah, ini mabit di Mina ini bersifat sunnah menurut sebagian ulama, kayak Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i pada pendapat barunya. Terus wajib menurut sebagian ulama yang lain seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hambal. Nah, kemudian yang kita lakukan tuh tentu saja kita akan beristirahat. Nah, selain itu kita juga banyak membina takwa kita dengan memperbanyak zikir, sholawat, doa, tilawah, dan sebagainya. Sedangkan sholat wajibnya sendiri dilakukan dengan jamak qashar. Lanjut. Oke, habis malam di Mina, di tanggal 9 itu kita ada yang namanya wukuf di Arafah. Wukuf itu secara bahasa artinya berhenti, dan Arafah itu sebuah tempat
tempat yang terletak 25 km dari kota Mekah. Dan di Padang Arafah ini terdapat Jabal Rahmah, di mana yang sama-sama kita ketahui merupakan tempat bertemunya Nabi Adam dan Sayyidah Hawa setelah berpisah. Lalu Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abdurrahman bin Umar ad-Daili bahwasanya Al-Hajjul Arafah, faman adraka lailata Arafah qabla tulu'il fajri minal lailati juma'ah faqad tama hajahu. Yang artinya, haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka barang siapa yang mengetahui wukuf di Arafah pada malam Arafah hingga menjelang terbitnya fajar dari malam berkumpulnya para jamaah, maka sungguh hajinya telah sempurna. Dan wukuf di Arafah ini merupakan salah satu dari rukun haji. Jadi wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Dan dalam pelaksanaannya itu dianjurkan untuk dilakukan di bawah sinar matahari. Setelah itu pelaksananya itu diawali dengan khutbah, kemudian dilanjutkan dengan sholat berjamaah zuhur dan asar dengan jamak qasar takdim. Kemudian dilanjutkan dengan doa dan zikir masing-masing. Nah, wukuf di Arafah ini juga memperbanyak zikir dan doa, istighfar, sholawat, dan tilawah Al-Quran. Dan wukuf ini diakhiri ketika waktu maghrib tiba yang ditandai dengan azan maghrib. Gitu, lanjut. Oke, selanjutnya adalah mabit di Muzdalifah. Jadi pada malam harinya kita mabit di tempat yang lain, beda sama Mina, namanya Muzdalifah. Bedanya apa sih sama mabit di Mina? Bedanya adalah pertama tempatnya beda yang jelas. Kalau Muzdalifah itu sebuah tempat di antara Mekah dan Mina. Kemudian waktunya beda. Ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Terus yang ketiga, suasananya juga beda. Kalau tadi Mina ada tenda-tendanya, ini outdoor. Benar-benar di bawah langit gitu. Jadi saat mabit Muzdalifah itu emang lapangan terbuka, atasnya langit, ada banyak tiang-tiang lampunya, terus di bawahnya batu dan tanah. Jadi jemaah cuma gelar tikar. Nah, ini hukumnya wajib, jika ditinggalkan harus membayar dam. Kecuali kalau emang punya uzur syar'i seperti sakit, itu boleh tidak bayar dam. Kemudian lamanya sejak malam sampai fajar 10 Zulhijjah atau boleh hingga tengah malam saja. Nah, apa sih yang kita lakukan saat sedang mabit di Muzdalifah itu? Yang kita lakukan itu, pertama, memungut bebatuan yang akan dilontarkan saat jumroh. Jadi, semua batu yang akan digunakan sepanjang perjalanan haji untuk jumroh, itu dipungut di Muzdalifah. Jemaah yang melakukannya nafar awal akan mengambil 49 butir. Jika yang melakukannya nafar tsani, maka mengambil 70 butir. Sebagai informasi, sekarang batu jumroh sudah disediakan oleh petugas yang berwajib untuk jemaah, sehingga jemaah tidak perlu lagi memungut sendiri batu jumroh. Nah, terus yang kedua, kita sama seperti di Mina, hendaknya memperbanyak talbiyah, zikir, istighfar, doa, dan membaca Quran. Terutama karena Muzdalifah merupakan salah satu tempat paling mustajab untuk berdoa. Terakhir tentu saja istirahat dan tidur ya. Lanjut. Oke, selanjutnya itu melempar jumroh. Nah, melempar jumroh itu melempar 7 kerikil ke arah tiang jumroh. Nah, tiang jumrohnya sendiri itu ada 3 loh jamaah. Yang pertama itu ada Jumratul Ula, Wusta, dan Aqobah. Nah, hukum melempar jumroh ini wajib. Dan pelaksanaannya itu, melempar jumrohnya itu maksudnya adalah memastikan batu kerikil mengenai dinding marma, kemudian masuk ke dalam lubang marma. Dan setiap kali melempar, disunahkan untuk berdoa dengan mengangkat kedua tangan agar hajinya mabrur. Setelah itu, walaupun ini wajib gitu, ini bisa diwakilkan bagi yang berhalangan tanpa mengurangi kewajiban orang yang mewakili, dan boleh melontar bergantian untuk dirinya sendiri lalu untuk orang yang diwakili. Seperti misalnya saya mau mewakilkan Fauzi untuk pelaksanaan melempar jumroh ini, jadi saya boleh melempar jumroh ula untuk diri saya sendiri lalu mewakilkan Fauzi, dan begitu pula selanjutnya sampai jumroh Aqobah, sehingga nggak perlu bolak-balik untuk pelaksanaannya. Lanjut. Oke. Nah, selanjutnya menyembelih hewan kurban. Jadi saat haji kita juga menyembelih hewan kurban ya. Ini dilakukan saat tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan Idul Adha. Dilakukan sebelum tahallul awal. Nah, ini bersifat sunnah termasuk kurban Idul Adha, tapi dilakukan sebagai dam bagi yang berhaji qiron dan tamatu. Namun setelah mempertimbangkan kondisi musim haji yang sangat ramai, ulama setempat memperbolehkan jemaah untuk menyembelih hewan kurban sebelum waktu haji. Biasanya tuh kita nggak perlu repot-repot bawa kambing, bawa golok, nggak usah ya. Kita hanya perlu membayar sekitar 400 real ke petugasnya.
Dan sebagai informasi, 400 real tuh sama dengan 1,5 juta rupiah. Nah, setelah itu akan dilanjutkan dengan tahlul awal. Oke, nah untuk tahalulnya sendiri itu apa sih? Tahalul itu mencukur rambut secara keseluruhan bagi laki-laki dan sedikit saja bagi perempuan, minimal 3 helai. Lalu untuk tahalul sendiri itu ada 2 jenis. Yang pertama tahalul umroh dan tahalul haji, yang terbagi lagi jadi 2 jenis. Pertama itu ada tahalul awal, di mana itu bercukur setelah melempar jumroh akobah, dan setelah melaksanakan tahalul awal ini, larangan ihram itu sudah boleh dilakukan, kecuali bercumbu bagi suami dan istri. Yang kedua itu ada tahalul sani, di mana saat jamaah sudah selesai melempar jumroh, tahalul awal, tawaf ifadah, dan sa'i. Dan setelah melaksanakan tahalul sani ini, sudah boleh berhubungan bagi suami dan istri. Lalu, gimana tuh kalau jemaahnya botak, ya kan? Nah, kalau jemaah yang botak nggak usah khawatir gitu. Karena bisa tuh dengan cara menempelkan pisau cukur atau gunting ke kepala sebagai isyarat mencukur rambut. Nah, para jemaah sekalian, tadi kan udah tuh materi tentang hal-hal yang dilakukan saat haji dan umroh. Sekarang materi apa lagi nih? Sekarang tuh materinya tuh macam-macam haji dan tata cara pelaksanaannya. Wah, nggak sabar banget nih aku. Langsung aja yuk ke materinya. Oke. Nah, seperti yang dikatakan materi 1 tadi, bahwa haji harus dilakukan dengan tertib sesuai urutan. Jemaah wajib tahu nih urutannya. Tapi urutannya tuh ada 3. Yang pertama ini, haji ifrad. Haji ifrad merupakan haji yang dikerjakan terlebih dahulu, hajinya terlebih dahulu baru umroh. Dari segi bahasa, kata ifrad sendiri berarti menjadikan sesuatu itu sendirian atau memisahkan sesuatu yang digabung menjadi sendiri-sendiri. Mudahnya, orang yang berhaji dengan ifrad adalah orang yang menyelesaikan ibadah haji terlebih dahulu. Haji dalam jenis ini tidak perlu membayar dam atau denda. Nah, urutan langkah-langkahnya, pertama, ihram dengan niat. Setelah itu tawaf kudum, setelah itu sa'i, setelah itu wukuf di Arafah, setelah itu mabit di Musdalifah, nah, setelah itu tahalul awal. Nah, karena udah tahalul awal boleh lepas pakai baju biasa. Nah, kemudian mabit di Mina, setelah itu melempar jumroh 3 kali, kemudian tawaf ifadah, setelah itu tawaf sani, tahalul sani, setelah itu umroh, dan terakhir tawaf wadah. Ya, selain haji ifrad itu ada salah satu macam-macam haji yang lain, yaitu haji qiran. Haji qiran merupakan jenis haji yang menggabungkan antara niat haji dan umroh sekaligus karena dikerjakannya pada bulan-bulan haji. Dan haji dan umrohnya selesai secara bersamaan. Namun sebagai konsekuensi karena mengerjakan 2 pekerjaan dalam satu waktu, maka adanya kewajiban membayar dam atau denda. Nah, tata caranya itu pertama ada ihram, tentu saja disertai niat. Niatnya itu niat berhaji dan umroh sekaligus. Yang kedua ada tawaf kudum, lalu diikuti dengan sa'i tapi tanpa tahalul ya. Habis itu ada wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan melontar jumrah akobah. Setelah itu tahalul awal dan membayar dam. Habis itu dilanjut dengan mabit di Mina, melontar 3 jumrah, tawaf ifadah, dan tahalul sani, dan yang terakhir tentu saja tawaf wadah. Lanjut. Nah, selanjutnya haji tamatu. Haji tamatu merupakan jenis yang mendahulukan umroh baru haji. Secara bahasa, tamatu berarti bersenang-senang. Jadi gimana ya? Jadi kan pertama umroh dulu nih. Nah, setelah umroh ada waktu jeda tuh, itu disebut sebagai waktu senang-senang, waktu istirahat, waktu boleh keliling-keliling daerah Mekah itu boleh. Nah, pelaksanaannya yaitu jemaah berihram untuk melaksanakan umroh pada bulan haji, yakni pada bulan Syawal, Zulqa'dah, atau 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, baru setelah itu melaksanakan haji. Nah, pelaksanaannya tuh pertama kita umroh dulu. Nah, dalam umroh ini kan ada pertama ada berihram, setelah itu tawafnya tawaf kudum, setelah itu sa'i, setelah itu tahalul umroh kan. Nah, terus pada tanggal 8 Zulhijjahnya kita melakukan ihram dengan niat haji. Nah, setelah itu mulai mabit di Mina, setelah itu wukuf di Arafah, setelah itu mabit di Musdalifah, setelah itu jumrah akobah, habis itu tahalul dan membayar dam, kemudian mabit di Mina, setelah itu melontar 3 kali jumrah, setelah itu tawaf ifadah, setelah itu sa'i, dan paling terakhir tawaf wadah. Nah, jamaah dan
sayang sekali sudah selesai nih materi kita sebagai surveitur haji dan umroh. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman jemaah sekalian tentang haji dan umroh ya. Oleh karena itu, saya Hafiz Fauzi. Halo. Dan saya Raisa Serina. Ya, bisa lanjut. Oke, silakan. Oke deh, terima kasih Hafiz Fauzi dan Raisa. Gimana ini? Terima kasih. Kita bakal ada sesi tanya jawab dulu nih, tunggu sebentar. Oke. Udah ada nih beberapa pertanyaan yang masuk ke question box dan kita bakal bacain beberapa. Silakan. Oke, jadi buat pertanyaan pertama nih, Kak, mengenakan baiknya, mengenakan ihromnya pada saat di mana dan apa maksud dari dimulai dari mikot? Bisa dijawab ya oleh Fauzi dan Raisa. Oke, boleh saya jawab? Yang ihrom. Silakan. Nah, kan berihrom kan apa ya? Ada mikotnya, tempat untuk melakukannya seperti Zulhulaifah, Jufah, Yalamlam, Qom, Zati Iraq, itu kan ada macam-macam. Nah, gimana ya? Itu 5 titik itu sebagai tempat yang dibolehkan untuk memulai apa ya? Memulai niatnya gitu. Jadi apa ya? Walaupun jemaah sudah boleh mengenakan pakaian ihram bahkan dari bandara di Indonesianya, bandara embarkasi, tapi berihram secara niat, secara memantapkan niat, membaca niatnya itu di titik itu gitu. Nah, seperti itu. Di titik yang tadi saya sebutkan di awal, Bir Ali pada gelombang 1 dan Yalamlam pada gelombang 2. Nah, seperti itu. Sudah terjawab? Oke, insya Allah terjawab ya teman-teman yang tadi bertanya. Oke deh, langsung kita lanjutkan kepada pertanyaan kedua. Kak, tadi kan sempat disebut tawaf kudum ya. Cara pelaksanaan tawaf kudum itu bagaimana ya? Silakan dijawab. Oke, aku izin jawab ya. Jadi seperti yang udah dibilang sama Fauzi tadi, kalau tawaf kudum itu fungsinya itu sebagai tawaf penghormatan kepada Masjidil Haram pada pertama kali masuk kota Mekah. Dan dilakukan saat haji pada haji ifrad dan qiran dan saat umrah sebelum haji pada haji tamattu. Nah, pelaksanaannya ini sama seperti tawaf pada umumnya, namun ini sebagai pengganti tahiyatul masjid gitu. Jadi penghormatan kepada Masjidil Haram. Jadi teknisnya sama aja kayak tawaf pada umumnya, mengelilingi Ka'bah selama 7 kali gitu. Oke, terima kasih Raisa dan Hafiz Fauzi. Oke, ada pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga untuk sesi ini, yaitu, halo Kak, izin bertanya, bagaimana jika ada seseorang disabilitas dan tidak mampu atau kuat untuk bersa'i? Apakah boleh untuk meninggalkan rukun tersebut? Silakan. Oke, boleh saya jawab? Oke. Karena sa'i itu salah satu dari rukun, tentu saja kita harus melakukannya. Tapi jika orang itu tidak kuat, boleh dengan menggunakan kursi roda. Atau kan sekarang kan udah teknologi ya, boleh menggunakan skuter yang disediakan. Jadi nggak perlu memaksakan diri untuk berusaha jalan. Kalau emang nggak bisa, pakailah fasilitas yang disediakan. Karena itu memudahkan kalian. Berarti di sana disediain skuter ya? Ada skuter? Iya, udah disediain skuter. Bahkan kalau tawaf juga ada skuternya. Allah, berarti sangat dimudahkan ya, teman-teman gitu. Oke deh. Jadi untuk teman-teman yang udah bertanya tapi belum sempat dijawab di sini, tenang aja ya, karena bakal ada di Instastory Instagram kita. Oke. Jadi kita promosi terselubung ya. Jangan lupa follow Instagramnya IC Youth Talk, oke? Untuk teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan, nanti kita juga buka question box lagi di Instagram, oke? Sip. Oke deh, kalau kayak gitu, terima kasih tour guide ketiga. Insya Allah bermanfaat ya teman-teman semua. Terima kasih Raisa. Dadah, Hafiz Fauzi dan Raisa. Terima kasih, dadah. Sampai jumpa.